Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak siswa kelas 6? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Materi yang pertama yakni indahnya saling menghormati. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dulu pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang pertama adalah indahnya saling menghormati. Saling menghormati antara satu orang dengan orang lain, baik itu dalam satu agama maupun berbeda agama. Dalam Al-Quran, dalam Islam, telah diajarkan saling menghormati atau lebih dikenal dengan istilah toleransi. Toleransi yakni menghargai dan menghormati orang lain dalam menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Dalam Islam, toleransi hanya diperbolehkan dalam urusan keduniaan. Jadi dalam urusan dunia, di luar urusan agama. Sedangkan dalam urusan agama, toleransi tidak diperbolehkan. Kenapa kita harus saling bertoleransi? Karena kita manusia adalah termasuk makhluk sosial, yakni makhluk yang jelas tentunya membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita manusia hidup berbeda-beda, beda suku, beda bangsa, dan beda agama. Namun bukan berarti perbedaan ini membuat kita saling terpecah. Karenanya kita harus tetap bersatu dan saling bertoleransi. Toleransi ini dalam hal urusan dunia. Sedangkan dalam hal agama ada batasan toleransi tersendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surah Al-Kafirun termasuk surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Makanya disebut surah Makkiyah. Bagaimana kita ketahui Al-Quran ada 114 surah. Nah, surat Al-Kafirun ini termasuk surat yang ke-109. Al-Kafirun ini berarti orang-orang kafir, ya. Kafirun itu jamaknya dari kata kafir, yakni orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa surah Al-Kafirun ini diturunkan, ya? Penyebab turunnya surah Al-Kafirun atau asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun adalah di mana waktu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah.
orang-orang kafir yang tidak menyukainya mempunyai cara untuk orang-orang kafir berusaha menghalangi jalan dakwah Rasulullah dengan berbagai macam cara. Termasuk salah satunya adalah merancukan ajaran agama Islam itu sendiri. Pada suatu hari, orang-orang kafir datang menemui Rasulullah. Mereka mengajak bekerja sama dalam hal beribadah. Misalnya gini, orang kafir itu kalau beribadah setiap hari Sabtu, hari menyembah berhala. Sedangkan orang Islam setiap hari melaksanakan sholat. Orang kafir menawarkan kerjasama dengan Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam beribadah. Jadi orang kafir mengajak Nabi Muhammad kalau hari Sabtu untuk ikut menyembah berhala. Dan jika hari Jumat orang kafir akan ikut serta umat Islam untuk sholat Jumat. Nah, karena ada ajakan kerjasama dalam beribadah mencampurkan urusan ibadah inilah, maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun, ya. Nama surah ini diambil dari ayat pertama, yakni Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun. Ya, ketika Rasulullah tadi diajak bekerja sama dalam hal ibadah, maka Allah ketika itu menurunkan surah Al-Kafirun. Qul, yang dimana ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan janganlah kamu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, dari ayat ke-6 ini menjadi landasan toleransi bagi umat Islam dalam hal beragama. Ya, ketika dalam hal beragama harus lakum dinukum waliyadin. Lakum untukmu, dinukum agamamu, wali dan untukku dini agamaku. Nah, dengan adanya surah Al-Kafirun ini jelas sekali anjuran larangan mencampur adukan urusan ibadah dengan agama lain.
ya. Nah, mungkin untuk zaman modern seperti ini, hal-hal yang sering terjadi adalah kita mencampurkan urusan agama Islam dengan urusan agama yang lain. Misalkan kalau hari raya orang Nasrani, kita mengikuti hari rayanya, maka hari itu sangat dilarang, ya. Kalau untuk urusan yang lain di luar urusan agama, boleh sekali dilaksanakan. Misalkan dalam hal belajar pelajaran umum, ya, bukan pelajaran agama. Begitupun dengan berdagang, bekerja, dan lain sebagainya, selama itu urusan dunia. Sedangkan toleransi dalam hal beragama sebatas kita menghormati ketika agama lain sedang menjalankan ibadahnya, yakni dengan tidak mengganggu orang lain ketika sedang beribadah. Dengan agama lain saja kita harus menghormati dan tidak mengganggu, apalagi dengan sesama orang Islam kita juga harus menghormati dan tidak mengganggu saudara kita sesama muslim ketika sedang beribadah, meskipun itu tata cara ibadahnya berbeda dengan yang kita lakukan. Nah, demikian sedikit penjelasan saya tentang surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Untuk selanjutnya, kalian bisa belajar sendiri melalui buku tulis. Demikian, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum